mengerti apa yang ia cari, maka ringanlah baginya melangkah. Saya ulang nih, kata-kata penuh hikmah. Siapa yang mengerti apa yang ia cari, maka ringanlah baginya melangkah. Ada orang yang habis subuh udah berangkat kerja, apalagi tinggalnya di Sawangan, tugasnya di Jakarta. Ringan nggak melangkah? Ringan. Apalagi saat itu ada proyek gede, ada proyek besar. Karena mengerti apa yang ia cari. Dan pas saat itu penandatanganan kontrak, nilainya MM-an lagi. Wah, udah ringan aja tuh ya. Barang siapa yang mengerti yang ia cari, ringan melangkah. Sang kekasih dipinta sama calon kekasihnya yang kalau bisa malam ini kita ketemu biasa di tempat biasa, dekat Tugu misalnya. Padahal pas jam waktunya hujan gede, ringan aja tuh jalan. Karena mengerti yang ia ingin jumpai adalah sang kekasihnya yang selalu terngiang-ngiang setiap saat, yang sudah rela memberikan cinta dan kasih sayangnya. Apapun kalau kita mau merenung, ringan. Pekerja, kita perhatikan naik tuh ke lantai 19. Panas, terik, menyengat, luar biasa. Kalau ditanya begitu turun, apa yang membuat Bapak luar biasa ringan melangkah sampai melakukan sebuah pekerjaan sedemikian rupa? Karena dia mengerti apa yang ia cari. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, bahkan ada yang pakai bonus segala. Dia ingin memberikan kebahagiaan nafkah untuk istri dan anaknya. Ringan. Makanya kita ini sayangnya nggak ringan melangkah untuk, padahal dialah la ilaha illallah yang kasih kita jantung, yang kasih kita napas, yang kasih kita mata, yang kasih kita telinga, yang kasih kita paru. Tapi kita nggak ringan dalam melangkah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang belum dapat aja sesuatu yang kita impikan, kayaknya sudah ada terngiang di benak pikiran kita. Luar biasa keinginan kita untuk menggapainya. Saya merenung, rumah nyicil kita bela-belain, betul nggak? Mobil nyicil kita bela-belain, tapi sayangnya kita kurang peduli untuk diri kita sendiri, untuk bekal hari esok kita. Padahal acara seperti ini mengingatkan kita, kafa bil mauti waiza, cukup kematian sebagai sebuah pelajaran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tuh. Ini kenapa pada bengong semua? Nggak lama ya, sebentar aja Ustaz ya. Kita tahu setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau nggak percaya keliling deh, sejabodetabek ada aja setiap hari bendera kuning, betul nggak? Selain juga ada janur kuning yang acara keriaan, betul nggak? Padahal cukup kafa bil mauti wa idza, kematian sebagai sebuah pelajaran. Ya Allah, kita ini nggak sungguh-sungguh untuk mendekat pada Allah. Karenanya kembali saya ingin membawa renungan yang kemarin tentang nafas kita. Inilah salah satu penyebab kita nggak sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah.
Padahal semenjak dalam kandungan, padahal semenjak lahir ke dunia sampai saat ini, yang kasih modal kita, yang ada pada diri kita, kita sering, bahkan ada filmnya tuh, para pencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan gak usah jauh-jauh, ada pada diri kita sendiri. Cuma karena kita gak sadar, jadi greget kita untuk mendekat pada Allah kurang. Hayya 'alas shalah. Biasa aja. Karena kedengarannya cuma suara muazin, padahal itu hakikatnya Allah lagi manggil. Padahal yang buat kita sekarang lagi bisa nyender asik Allah. Untuk itu kembali yuk ikutin saya, sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, dan apa yang ada pada dirimu, afala tubsirun, apa tidak kamu lihat? Kita lihat rumah, kita lihat pohonan, kita lihat binatang, kita lihat menatap awan, kita merasakan, melihat aneka kehidupan. Sayangnya kita lupa lihat diri kita sendiri. Kenapa? Mana arofa nafsah faqad arofa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, niscaya dia akan kenal Tuhannya. Bagaimana? Ada peribahasa lagi, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Kenapa? Yang tadinya hanya seorang kekasih memadu cinta, akhirnya sampai melamar menikah, kenal cinta sayang. Bagaimana kita bisa cinta pada Allah, bermesra-mesra pada Allah? Bagaimana kita bisa syukur yang sesungguhnya? Nggak kenal. Tapi kalau kita kenal siapa diri kita yang sesungguhnya, saya ulas sedikit nih, kita bisa melihat basornya Allah. Kita bisa mendengar samanya Allah. Kita bisa berkata-kata kalamnya Allah. Kita bisa mendapatkan ilmu berfikir ini karena alamnya Allah, alimnya Allah. Kita berkehendak melakukan aktivitas, berkeinginan, kodrat irodatnya Allah. Nih, tarik, keluar, napas, nih hayatnya Allah. Terus yang kita yang mana? Modal kita apa? Nol. Tapi karena kita jarang merenung masuk ke diri kita, nggak kenal sama Allah. Kita sebut sih Allah, Allah, Allah. Ada tulisannya Allah. Cuma kalau dia kenal tuh, berdekatan saja, tahu persis cinta yang kita ketahui, beda rasanya. Makanya sekali lagi saya ulang-ulang nih sekarang, yang namanya orang meninggal disebutlah menghembuskan napas yang terakhir. Ini kita bisa melangkah sekarang ini kenapa nih? Karena ada tubuh. Kalau nggak ada tubuh, roh doang jalan kemarin gimana Bu? Hantu namanya. Kita bisa ke sini, nggak kesandung. Dipanggil tadi, dengar.
tubuh ini terdiri dari ada panca indera. Persoalannya nih, ada tubuh kita bagian luar, bagian dalam, ada jantung, ada paru, ada lever, ada empedu, ada pankreas, ada ginjal. Pertanyaannya, bisa nggak kalau nggak ada napas? Bisa nggak? Kadang kita nggak sadar. Siapa sih napas itu? Makanya orang kalau masih ada napasnya, namanya masih ada nyawanya. Sekarang nyawa itu apa? Ruh. Ruh itu dari mana? Yang membuat adanya nyawa, kita bernapas, lain tidak adalah Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad itu siapa? Nur ilahi. Nur ilahi Allah. Jadi pada diri kita ini nggak usah nyari Tuhan jauh-jauh, Allah ada pada diri kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku dekat. Allah dekat, bahkan dalam surat Qaf, surat yang ke-50 ayat yang ke-16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada di lehermu. Saking dekatnya nih biji mata, hitam putihnya tuh, dekat nggak? Allah lebih dekat. Dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang keempat, akhir ayatnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Apa buktinya? Gampang deh. Nih, ilmu yang kayak begini mesti dibuka. Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Napas. Karena napas itu ruh. Ruh itu adalah keberadaan Allah. Allah kasih cangkang. Nih, fisik kita. Makanya kalau sudah meninggal dunia, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Kaku deh. Fungsi lagi mata, fungsi lagi telinga. Kasih minyak wangi yang harganya 15 juta, taruh di hidungnya, kendus, dicentil, kerasa. Ya Allah, berarti kalau mau tahu keberadaan Allah, napas kita. Makanya tuh ruh kemana tuh waktu menghembuskan napas terakhir? Itu siapa? Kalau kita ingat ini terus, ya Allah, betul Allah bersama kita di mana saja kita berada. Selagi hayat di kandung badan, sebelum nanti ruh pisah dari jasad. Sama tuh makna kematian apa sih? Pisahnya ruh dari jasad. Sama definisinya. Apa sih kematian? Habis ngembusin napas yang terakhir. Artinya nih badan udah nggak ada lagi napasnya, nih badan nggak ada lagi nyawanya. Apa itu nyawa? Ruh. Apa itu ruh? Itu yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kalau kita paham itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dihitung-hitung nikmat Allah bisa kehitung nggak?
Berarti yang paling baik siapa? Istri kita, suami kita, bos kita. Siapa yang paling baik? Itulah Allah yang Maha Rahman Rahim, ya Allah. Makanya wali-wali Allah, dia sayang. Kata Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran isinya satu surat aja, sama satu hadis cukup, biar kita ini sadar. Apa tuh? Surat yang dari TK SD kita hafal, wal asri, demi masa. Udah itu aja tuh. Innal insana lafi, semuanya manusia rugi. Illal ladzina orang yang beriman, percaya. Bagaimana percaya? Kenal kagak? Bagaimana percaya? Tahu kagak? Makanya biar kenal Allah, masuk nyelam center ke dalam. Oh, itu baru iman namanya menghujam. Itu baru diucapin asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi benar tiada Tuhan selain Allah. Main-main ini semua badan kita nih adalah perwujudan daripada asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, ruhullah yang ditiupkan kepada kita. Dan tanda-tanda kebesaran malam ini namanya yang meninggal almarhum Ayatullah Reza, ayat-ayat Allah. Artinya kita pulang dari sini merenung tiap hari, tiada hari tanpa bersyukur, tiada jam, menit, detik. Kalau perlu yang namanya zikir bukan cuma di atas sejadah, sambil jalan, sambil ngapain, ibu-ibu sambil masak, sambil nyerika. Itu Allah terus hadir, Bu. Allah terus hadir. Akhirnya apa? Selalu deh merasa dimonitoring oleh Allah. Meningkat lagi, itu dimonitoring namanya muraqabah. Meningkat lagi musyahadah. Dia betul-betul tuh bersaksi Allah. Akhirnya degup jantungnya bisa nggak kalau nggak ada napas tuh degup jantung? Bisa nggak kalau nggak ada roh? Akhirnya setiap degup jantung, hembusan napas, Allah, 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 la ilaha illallah. Dibiasa